mudah, tetapi keberanian untuk terus melangkah. Halo, pernah nggak sih kalian berpikir gimana caranya sebuah tumpukan buku, rak-rak kayu, dan lembaran kertas bisa jadi jantung peradaban? Atau kenapa tempat yang katanya sunyi ini justru menyimpan salah satu kekuatan paling dahsyat buat mengubah masa depan bangsa? Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin jarang banget disorot, sesuatu yang diam-diam hidup. Selamat datang di Aksara yang Bernafas, Evolusi Sunyi, Literasi dan Perpustakaan Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Yuni Prihatin. Saya merupakan penggerak literasi dari Desa Ngadirjo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang Aksara yang Bernafas. Aksara yang Bernafas ini merupakan jejak literasi dari zaman dahulu sampai sekarang dan juga peran perpustakaan daerah Kabupaten Purworejo dalam pengembangan literasi. Dulunya cuma gudang buku. Kalau dulu kamu mikir perpustakaan itu cuma tempat nyari buku buat ngerjain PR, well, itu wajar. Kita semua pernah mikir seperti itu. Tapi tahu nggak, perpustakaan di Nusantara udah ada bahkan sebelum Indonesia lahir. Kita ngomongin masa di mana aksara Jawa, Bali, Bugis sampai Batak itu ditulis di daun lontar dan disimpan di perpustakaan keraton. Iya, perpustakaan pertama kita bukan di gedung beton, tapi di lingkungan kerajaan. Contohnya kayak Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman. Mereka punya ribuan manuskrip kuno yang ditulis tangan. Isinya nggak cuma sastra atau cerita rakyat, ada juga soal ilmu pengobatan, astronomi, bahkan etika kepemimpinan. Jadi dari dulu perpustakaan sudah jadi pusat ilmu. Menghilangnya aksara, sunyinya ilmu. Tapi terus kenapa kita jadi jauh dari perpustakaan? Setelah era kolonial masuk, sistem pendidikan formal makin meluas. Tapi ironisnya, akses ke perpustakaan malah jadi terbatas. Banyak manuskrip dijarah dibawa ke Eropa. Sementara itu, perpustakaan lokal dianggap nggak modern. Aksara lokal pun pelan-pelan mulai ditinggalkan. Coba tanya ke generasi sekarang, pernah baca tulisan lontar? Paling jawabnya, lontar itu yang kayak kipas ya. Ini bukan soal kehilangan tulisan, ini tentang kehilangan identitas literasi. Kebangkitan di balik sunyi. Tapi seperti aksara yang tertidur, mereka nggak pernah benar-benar mati, cuma nunggu dibangunin. Tahun-tahun belakangan ini kita mulai lihat perpustakaan bangkit dalam bentuk baru, nggak lagi kaku dan membosankan. Sekarang mereka jadi tempat nongkrong, diskusi, bahkan ngonten. Contohnya seperti Micro Library di Bandung, dibangun dari limbah es krim dan dibuka untuk siapapun. Perpustakaan apung di Papua, naik perahu demi bawa buku ke kampung-kampung. Pustaka bergerak, gerakan orang-orang biasa yang keliling bawa buku pakai motor, kuda, sampai gerobak. Dan gak kalah keren yaitu perpustakaan Purworejo. Dan ini semua nggak dibiayai miliaran rupiah. Banyak yang jalan karena cinta. Cinta sama ilmu, cinta sama generasi selanjutnya. Apa itu aksara yang bernafas? Oke, mungkin kamu masih mikir, aksara yang bernafas? Emang bisa? Ya, bisa banget. Karena aksara itu bukan sekadar huruf, tapi nafas budaya. Setiap kali kamu baca ulang Bumi Manusianya Pramudia atau nonton konten edukatif soal sejarah Indonesia, kamu lagi ngidupin aksara itu. Setiap kali anak kecil di desa belajar baca lewat buku sumbangan, mereka ngasih nafas baru ke aksara yang sempat nyaris mati. Perpustakaan hari ini bukan cuma bangunan, tapi ruang. Bisa fisik, bisa digital, yang jadi tempat bertemunya ide, harapan, dan keberanian buat belajar. Purworejo dan aksara yang tersembunyi. Kalau kalian dengar kata Purworejo, apa yang langsung kebayang?
Alun-alun, durian, serabi, atau mungkin tempat transit kalau kamu mau pergi ke salah satu destinasi wisata. Tapi ada satu sisi dari Purworejo yang diam-diam luar biasa. Bukan di jalan utama, bukan di pusat kota, tapi di rak-rak sunyi yang penuh aksara. Iya, perpustakaannya. Purworejo mungkin bukan kota besar, tapi komitmennya soal literasi nggak main-main. Dan bukan cuma soal ngoleksi buku loh, tapi soal bagaimana buku-buku itu hidup, berpindah tangan, dan menumbuhkan kecerdasan di akar rumput. Dulunya sepi, sekarang bergerak. Dulu perpustakaan itu identik sama tempat yang sepi, sunyi, dan jujur aja agak horor. Rasanya kayak masuk ruang ujian, harus serius, pelan-pelan, gak boleh ketawa. Tapi sekarang, coba kalian mampir ke perpustakaan daerah di Purworejo. Ada ruang baca anak, ruang digital, spot diskusi, bahkan program literasi digital buat emak-emak dan bapak-bapak di desa. Gak percaya? Salah satu program paling menarik di sana namanya perpustakaan keliling berbasis komunitas. Mobil box diubah jadi pustaka berjalan, masuk ke desa-desa, bawa buku buat anak-anak remaja sampai lansia. Sunyi? Jelas enggak, ini gerakan. Gerakan sunyi yang terus bergerak tanpa suara, tapi dampaknya terasa banget. Teknologi masuk, tapi buku nggak tertinggal. Kita hidup di era digital, tapi bukan berarti buku harus kalah. Di Purworejo, teknologi bukan saingan buku, justru jadi teman. Sekarang perpustakaan di sana sudah punya layanan e-library, wifi gratis, komputer untuk umum, bahkan pelatihan digital literasi. Ada juga program ngajarin warga cara bikin email, akses informasi kesehatan online, bahkan mengelola keuangan pribadi. Dan semua itu dimulai dari tempat yang dulu dianggap sunyi, yaitu perpustakaan. Bukan cuma cerdas, tapi sejahtera. Satu hal yang sering dilupakan dari literasi adalah literasi itu bukan cuma soal nilai ujian, tapi soal kualitas hidup. Ketika seseorang bisa baca, mereka bisa paham hak mereka. Ketika mereka bisa akses informasi, mereka bisa hindari penipuan. Ketika mereka bisa belajar mandiri, mereka bisa lebih siap menghadapi hidup. Dan itu yang terjadi di Purworejo. Perpustakaan bukan cuma tempat buku, tapi jadi ruang untuk mencerdaskan, meningkatkan kualitas hidup, dan secara langsung mensejahterakan. Jadi kalau kamu nanya, masih penting ya perpustakaan di zaman sekarang? Saya jawab, bukan cuma penting, tapi esensial. Karena selama masih ada orang yang belajar, selama masih ada anak yang nanya, ini buku tentang apa? Selama masih ada ibu yang duduk baca buku sambil nunggu anaknya sekolah, aksara itu nggak mati, dia bernafas. Diam-diam tapi terus hidup. Karena di balik satu kata bisa lahir ribuan perubahan. Dan perubahan itu bisa dimulai dari kamu. Perpustakaan merupakan tempat yang esensial untuk menjadikan aksara yang bernafas. Jadi, mari tetap rajin membaca dan juga jangan lupa tetap berkarya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.